Bolak-balik saya mengatakan, manusia yang baik itu tentu adalah manusia yang standar keimanannya itu konstan. Syukur naik. Jadi yang standar itu konstan. Kalau yang mau istimewa, ya yang naik terus. Tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Gitu. Tapi itu kan nggak bisa. Sedikit pasti yang begitu itu. Maka kalau nggak bisa yang sedikit itu, ya kita yang kebanyakan orang. Jangan yang di bawah rata-rata. Kita ya maksiat, tapi sesali. Kita pakai rumus, andaikan kita terpaksa harus maksiat, maka maksiatnya itu harus menjadi bagian dari maksiat yang disesali. Bukan maksiat yang dibanggakan. Nah, ada orang yang korupsi bangga. Ada ya banyak kan flexing begitu itu. Dia punya harta mewah, pamer, punya apa? Dulu ada penyakit saldo. Ya kan? Saldonya berapa? Spill saldo kalian. Kalau kalian pasti nggak akan ikut kan, nggak masuk itu kan. Spill saldo kalian ternyata bisa 5.000 misalkan. Ada orang-orang begitu itu. Dia dari mana? Dari perkara-perkara yang haram. Nah, itu yang nggak boleh. Prinsipnya dalam hidup itu, andaikan kita maksiat, maka maksiat itu harus disesali. Andaikan kemudian kita melakukan ketaatan, maka ketaatan itu harus disyukuri. Bersyukur, kita sholat. Makanya standar orang mencari jodoh sekarang itu tidak repot-repot. Mulai diturunkan standarnya. Mencari laki-laki yang suka sholat malam sudah semakin sulit dicari. Caranya bagaimana? Dia sholat 5 waktunya nggak bolong saja sudah bagus, nggak apa-apa. Dulu kan yang dicari apa? Yang bisa ngaji Quran, syukur hafid Al-Quran. Semakin jarang kan? Akhirnya diturunkan apa? Turunkan, ya sudahlah, yang penting sholatnya tidak pernah ketinggalan. Nanti akan sampai pada satu periode di mana mencari laki-laki atau perempuan yang sholatnya tidak pernah ketinggalan, itu sulit. Turun lagi standarnya. Bagaimana? Ya yang penting pernah Jumatan. Akan sampai dalam tahap begitu itu. Akan sampai. Sekarang kan masih bisa lah. Sedikit sekali. Sekarang kan sudah banyak kasus di mana orang baik sekali itu istrinya biasa saja. Atau istrinya baik sekali, suaminya biasa saja. Karena memang sudah semakin sulit. Mencari bibit unggul itu sudah semakin sulit. Maka caranya bagaimana? Ya, perbaiki keluarga kita, perbaiki pasangan kita, sehingga ketika perbaikan pasangan kita, investasinya itu dalam rangka untuk anak keturunan kita. Oh, bisa jadi nanti saya memperbaiki keturunan saya, bisa jadi di keluarga lain juga ada orang yang punya prinsip yang sama, ini akan menjadi jodoh anak saya sehingga baik ketemu baik. Itu. Karena sudah sulit sekali nyari yang baik sekali. Sulitnya minta ampun. Wal mar'atu idza kanat bi hadhihi sifati ail arba'atil madmumah kanat mal'unatan. Perempuan dengan sifat-sifat 4 tadi itu yang membantah suami, bermuka masa, menuntut sisi ekonomi, kemudian yang ketiga itu membuka atau telanjang di tempat lain yang terbuka, dan yang terakhir adalah dia tidak punya orientasi ibadah, tidak punya orientasi spiritual, maka orang yang begitu itu adalah mal'unatan mub'adatan min ahlin nar illa an tatuba, sepanjang dia mau bertobat. Kuncinya adalah taubat. Kita tidak boleh pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kayak apa kita jeleknya, kita nggak boleh putus asa. Usaha. Kalau bahasa orang-orang yang puitis itu, satu-satunya pintu yang tidak pernah terkunci sejak dia dibuka adalah pintu permaafannya Allah. Nggak pernah ditutup. Nggak pernah ditutup. Hanya permasalahannya, kita mau apa enggak mendekat dan mengetok pintu permaafannya Allah. Pintu masjid ditutup kadang, hujan besar, angin besar ditutup, dipasang AC biar AC-nya dingin, ditutup pintunya masjid.
Tapi satu-satunya pintu yang tidak pernah dibuka, tidak pernah ditutup atau dikunci sejak pertama kali dibuka adalah pintu permaafannya oleh Allah. Permasalahannya, kita mau nggak datang mengetuk pintu. Kadang-kadang kita hanya ngintip saja. Oh, masih dibuka lebar, kesempatannya masih jauh, nggak usah datang. Kayak kalian misalkan, oh mau ngaji itu kan, oh masih jam 6 ini, besok dengan, oh belum datang ya ini, oke santai, tidur lagi. Itu prinsip kita begitu itu, tindakan kita begitu itu. Padahal kita nggak tahu kapan akhir tobat itu, tidak tahu. Tidak boleh, menurut para ulama itu tidak boleh. Kita itu menunda-nunda tobat, nggak boleh. Besok tobat, besok. Nggak boleh. Tobat itu harus dilakukan seketika. Bahwa kemudian tergelincir lagi, itu lain masalah. Diceritakan itu kalau ada orang, Syekh, bagaimana kalau saya itu tobat, kemudian saya melakukan keburukan lagi? Apakah itu bukan bentuk penghinaan? Bukan. Sepanjang penyesalannya itu total. Dan pertobatannya juga total. Ya Allah, saya menyesal, ya Allah, saya tobat. Tobat. Begitu tobat, kemudian besok melakukan lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan tobat. Ya Allah, saya berjanji nih, besok berhenti. Besok lakuin lagi, ya Allah, besok saya berhenti lagi. Lusa saya berhenti. Ternyata lusa melakukan lagi. Ya, begitu terus-terusnya. Sampai kemudian betul-betul pintu permaafan oleh Allah ditutup. Kapan ditutup? Ya saat terjadi matahari terbit dari barat. Ditutup. Kita nggak tahu tutupnya kapan. Bisa jadi besok. Mungkin saja bisa jadi besok. Lu kan belum ada Dajjal misalkan, belum ada apa segala macam. Semua kejadian tentang kiamat itu berdasarkan hadis ahadi, kecuali yang dari Al-Quran. Yang dari hadis itu hadis ahadi. Hadis ahadi itu tidak seperti hadis mutawatir yang yufidul yakin, dia di bawahnya sedikit. Makanya hati-hatilah kalau dalam urusan begini ini. Yang paling benar ya kalau subuh itu bangun. Subuh bangun, sholat, biar dicatat oleh Allah, oh ini nih mau tobat, begitu itu. Jangan sampai kebablasan.